Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam Harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video tentang simulasi model pembelajaran STAD atau Student Team Achievement Division. Model pembelajaran STAD adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan dalam satu kelompok terdiri dari 4-5 orang yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri, baik yang memiliki kemampuan rendah, sedang, maupun tinggi. Untuk langkah-langkah model pembelajaran STAD dapat disimak melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Berdiri, bersalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik anak-anak semuanya. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, doa Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, agar kalian bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini, kita bernyanyi yuk bersama-sama. Nah, judulnya mari bertepuk tangan ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Baik, Ibu absen ya terlebih dahulu. Yang pertama Eka Oktaviani. Saya, Bu. Yang kedua Wahyu Diatmika. Saya, Bu. Yang ketiga Ketut. Saya, Bu. Dan yang terakhir yaitu Dia Wulandari. Saya, Bu. Nah, anak-anak semuanya, kita kalau belajar itu harus semangat ya. Karena belajar itu sangat penting untuk kita semua. Belajar itu kalau kita belum bisa, kita menjadi paham apa yang kita pelajari. Kalian harus semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Nah, anak-anak semuanya, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Eka. Minggu lalu kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Benar sekali Eka, minggu lalu kita belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, siapa yang ingat bagian-bagian dari tumbuhan itu apa saja ya? Saya, Bu. Ya, coba lihat. Akar, batang, daun, bunga, dan biji buah. Benar sekali ya, bagian-bagian dari tumbuhan yaitu terdiri dari batang, akar, daun, buah, biji, dan bunga. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi baru tentang penggolongan hewan. Nah, penggolongan hewan itu dibagi menjadi 3. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya, dan penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Nah, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya yaitu ada 3. Nah, yang pertama yaitu herbivora, yang kedua yaitu karnivora, dan yang ketiga yaitu omnivora. Nah, herbivora itu adalah hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, siapa yang tahu hewan apa saja yang makan tumbuh-tumbuhan? Saya, Bu. Ya, silakan. Pemi, apa saja? Sapi, kambing, dan kelinci. Benar sekali, Pemi.
Nah, bahwa hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan yaitu ada kambing, sapi, kelinci, kerbau, boleh juga itu memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kedua yaitu karnivora. Nah, karnivora itu hewan yang memakan daging. Siapa yang tahu? Ayo, hewan yang memakan daging apa saja? Ayo silakan. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nah, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan memberitahu ya kepada kalian semua. Nah, bahwa hewan yang memakan daging yaitu ada di sekitar kita, yaitu ada anjing, kucing, seperti itu yang memakan daging. Nah, yang ketiga yaitu ada omnivora. Nah, omnivora ini adalah hewan yang memakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Dia sekaligus bisa memakan dua-duanya, bisa daging dan bisa tumbuhan. Nah, hewan-hewan itu apa saja ya? Siapa yang tahu? Ayo, hewan yang makan daging dan tumbuh-tumbuhan. Ayo silakan. Tidak ada yang tahu juga? Tidak ada yang tahu? Baik. Nah, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan memberitahu kepada kalian. Kalian ingat ya, hewan apa saja yang memakan tumbuh-tumbuhan dan daging. Nah, hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan dan daging yaitu ada tikus, ayam, dan bebek. Kalian tahu ayam kan? Tikus, tahu kan tikus? Nah, itu yang memakan tumbuh-tumbuhan dan daging. Jadi kalian ingat ya? Ya, Bu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Nah, penggolongan hewan ini berdasarkan tempat hidupnya juga dibagi menjadi 3 anak-anak semuanya. Yang pertama, hewan yang bisa hidup di darat, di laut, maupun di udara. Nah, kalian tahu nggak apa saja hewan-hewan yang hidup di darat? Di sekitar kalian. Yang hidup di darat, ayo siapa? Ya, coba lihat dulu. Coba lihat. Kelinci, Kelinci ya, benar. bebek, dan ayam. Ayam. Ya, benar sekali ya. Hewan-hewan yang hidup di darat yaitu bisa bebek, ayam, anjing, bisa juga kucing, bisa juga hidup di darat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hidup di air. Kalian pasti juga sudah tahu kan hewan-hewan apa saja yang hidup di air? Kata tahu? Coba kata hewan yang hidup di air apa saja ya? Ikan, Ya, benar sekali. Ketut, hewan yang hidup di air itu bisa ikan, terkadang juga buaya. Buaya bisa juga hidup di air dia. Itu ya. Dan yang ketiga yaitu ada di udara. Hewan yang hidup di udara, pasti kalian pernah melihat apa saja hewan-hewan yang hidup di udara. Tahu kan? tahu, Kupu-kupu bisa, kupu-kupu, burung, elang, elang, sudah burung elang ya. Bisa belalang kan bisa terbang juga, gitu ya. Ini saja. Yang selanjutnya yaitu penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Penggolongan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ovipar. Yang kedua yaitu vivipar. Dan yang ketiga yaitu ada ovovivipar. Nah, ovipar ini adalah hewan yang bertelur. Nah, hewan yang bertelur ini kalian tahu nggak apa aja hewan yang bertelur? Coba ingat-ingat hewan-hewan di sekitar kalian. Apa saja hewan yang bertelur? Ayo. saya, Bu. Coba silakan Eka dulu, Eka. Ayam, Ya, ayam bertelur. Benar. bebek, Bebek. Ya, itu. Udah? Ya, benar sekali ya anak-anak apa yang dikatakan Eka. Nah, bahwa hewan-hewan yang bertelur itu ada ayam,
bebek, itu ya. Yang selanjutnya yaitu vivipar. Nah, vivipar ini adalah hewan yang melahirkan atau beranak. Nah, siapa yang tahu hewan-hewan yang beranak atau melahirkan ini? Ya, silakan coba lihat. Ya, lihat. Kambing, Ya, kambing beranak. sapi, Ya. dan Kalau buaya itu dia bertelur dan melahirkan kadang. Tuh. Nah, kalau apa tuh namanya vivipar ini ya, dia beranak saja. Nah, beranak dikatakan dia yaitu ada kambing, ada sapi, ada anjing, kucing. Kucing setiap kita itu dia itu termasuk ke dalam vivipar atau melahirkan atau beranak. Dengar anak-anak? dengar. Nah, yang ketiga yaitu ada ovovivipar. Dengarkan, betul? Yang ketiga yaitu ada ovovivipar. Nah, ovovivipar ini adalah hewan yang bertelur sekaligus dia juga bisa beranak. Nah, tadi seperti yang dikatakan dia yaitu salah satunya buaya. Nah, buaya itu adalah hewan yang bertelur sekaligus beranak. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, untuk sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, dalam satu kelompok ada perempuannya dan ada laki-lakinya. Itu bercampur ya. Nah, langsung saja Ibu akan membagi kelompok pertama yaitu ada Eka, Lia, Koming, dan Ketut. Itu ya kelompok satunya. Nah, Ibu sekarang akan memberikan soal kepada kalian dalam satu kelompok itu. Nanti waktu pengerjaannya kalian itu bersama-sama ya mengerjakannya. Jangan ada satu orang yang mengerjakan, harus bersama-sama karena ini merupakan kerja kelompok ya. Ibu sekarang akan bagikan ya. Ini ya, nanti kalian kerjakan bersama-sama. Ya, nanti kalian tulis di kertas kalian masing-masing. Masing-masing kalian itu buat satu-satu, tapi bersama-sama ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Bisa ada nih. Langsung kerjakan di kertasnya. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Cukup ya 30 menit. Ibu kasih waktu 30 menit. Ayo silakan kerjakan. Jangan ada yang ribut ya. Kerjakan bersama kelompok kalian. Silakan kerjakan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, Ibu akan meminta setiap kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, siapa kelompok ini? Siapa yang akan mempresentasikan ke depan? Ya, Eka silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, silakan Eka. Penggolongan hewan dibagi menjadi 3 yaitu Ya, bagus sekali Eka. Silakan kembali ke tempat duduknya ya. Nah, untuk sekarang kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing ya. Ayo silakan Oming sama Ketut kembali ke tempat duduknya. Kalian sudah mengerti belum apa yang telah Ibu jelaskan tadi? sudah, Bu. Baik, jika kalian sudah mengerti, Ibu akan memberikan simpulan dari semua materi yang Ibu telah jelaskan. Jadi, penggolongan hewan itu dibagi menjadi 3.
Yang pertama, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua, penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Dan yang ketiga, penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya dibagi juga menjadi 3, ada hewan yang hidup di darat, di laut, dan di udara. Dan yang terakhir, penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya juga dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu ada ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Baik, Ibu sekarang akan memberikan tugas pada kalian ya, nanti dikerjakan di rumah masing-masing dan dikerjakan secara benar ya dan serius mengerjakannya. Sekarang Ibu akan bagikan ya. Ini untuk TK, nanti dikerjakan di rumah ya. Serius ngerjainnya, jangan asal-asalan ya. Ya. Sudah, nanti kalian kerjakan di rumah ya. Kerjanya sendiri, berusaha dulu sendiri. Jika tidak bisa bersama temannya buat. Terus, tapi jangan sama gini, kerjanya jangan apa tuh namanya? Jangan ngada-ngada ya. Harus dikerjain secara serius, ya. Baik, anak-anak semuanya, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, karena tadi dimulai dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa juga. Silakan semua berdiri dulu dan rapikan bukunya masing-masing. Berdiri ya, anak. Doa Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, tadi kan isi bernyanyi. Sekarang di akhir juga kita bernyanyi ya bersama-sama lagunya Sayonara. Nanti dari Eka, dari Ketut dah Ketut salaman ya pada Ibu ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Demikianlah video simulasi tentang langkah-langkah model pembelajaran STAD. Semoga pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam harmoni.